Suatu malam terlihat seorang wanita bernama Mai berjalan sambil membawa sebuah koper dan juga akuarium kaca kecil di tangannya yang lain. Mai melangkahkan kakinya menuju bangunan rumah susun sederhana. Mai baru saja menyewa satu buah unit di sana. Saat tiba, Mai bertemu dengan beberapa calon tetangganya yang terlihat kurang suka dengan kehadiran Mai, kecuali satu orang pemuda yang terkenal playboy di lingkungannya. Sao begitu ia biasa dipanggil. Sao tanpa sengaja menabrak Mai hingga membuat akuarium yang dibawa Mai pecah berkeping-keping. Sao terlihat buru-buru membantu Mai untuk menyelamatkan ikan kecilnya yang bernama Papi. Selanjutnya tampak Mai yang mulai membersihkan unit yang akan ia tempati. Sementara di luar terlihat para tetangga yang sedang bergosip tentang Mai. Selesai dengan kegiatannya, kemudian Mai menelpon putri tunggalnya yang bernama Bin untuk mengabarkan bahwa ia sudah sampai di tempat tinggalnya yang baru. Di seberang unit Mai, tampak Sao yang baru saja selesai bercinta dengan salah satu pacarnya. Sao tersenyum sambil menggoda Mai. Terlihat Mai yang tidak mau menanggapi kelakuan gombal Sao tersebut. Mai adalah pekerja keras. Ia membiayai hidupnya serta keluarganya dengan bekerja sebagai seorang terapis. Sudah 2 pekan ini Mai berada di tempat yang baru, dan tangan emas Mai sebagai terapis membuatnya cepat terkenal dan hampir semua pengunjung menginginkan Mai. Saat itu seorang terapis senior yang bernama Trin datang menyapa Mai. Ia baru saja bekerja kembali setelah hampir 3 minggu meliburkan diri karena terserang virus COVID. Dari wajahnya tampak sekali jika kehadiran Mai membuat Trin merasa terancam sebagai terapis yang paling disegani. Di suatu saat Mai terkejut karena hari itu pengunjung yang akan ia terapi ternyata adalah Sao. Terlihat mulai dari awal sesi terapi Sao terus menggoda Mai yang dikatakan Sao selalu menghindar saat berada di lingkungan rumah susun. Tapi kita malah bertemu di tempat pijat ini, ucap Sao sang playboy. Dari papan nama yang dikenakan Mai, akhirnya Sao tahu bahwa tetangga barunya itu bernama Mai. Sao lalu memperkenalkan dirinya juga kepada Mai. Meskipun Sao tidak henti-hentinya menggoda, tapi Mai terlihat bersikap profesional dalam menjalani pekerjaannya. Hingga sesi itu berakhir, Mai sama sekali tidak termakan rayuan buaya Sao. Sampai kemudian Sao meminta maaf kepada Mai karena bersikap sedikit keterlaluan. Selanjutnya saat berada di ruang bilas, Bobby yang merupakan sahabat Sao memberitahu jika Mai tidak akan pernah tersentuh karena sejak Mai bekerja di tempat tersebut, tak ada satupun yang berhasil mendekati Mai. Sejak pertemuan kemarin di tempat terapi, Sao sekarang hampir setiap hari datang dan ia selalu meminta Mai sebagai terapisnya. Tapi meski begitu, tetap saja tak sekalipun Mai memperdulikan kelakuan gombal Sao terhadapnya. Termasuk saat berada di rumah susun, Sao tidak pernah sukses membujuk Mai walaupun itu hanya sekedar untuk menjadi temannya. Kehidupan Mai di rumah susun pun terlihat berjalan kurang menyenangkan. Hampir semua tetangganya selalu membuat ulah, mulai dari sering membuang sampah di depan pintu unit Mai sampai membiarkan anjing peliharaannya membuang kotoran di sana. Belum lagi wanita penjaga warung yang selalu menjadi penghasut karena ia cemburu dengan suaminya yang sepertinya menyukai kecantikan Mai. Sampai akhirnya kemudian terlihat Sao datang membubarkan ibu-ibu yang mengeroyok Mai di depan unit rumah tinggalnya. Sao datang dengan membawa sebuah akuarium baru dan seekor ikan untuk menjadi teman Papi, ikan peliharaan Mai. Pagi hari, Mai terlihat sudah sampai di tempat kerjanya. Tak lupa Mr. Ut, satpam yang menjaga keamanan di sana, memberi oleh-oleh kopi hitam kesukaan Mai. Kemudian dari arah jalan, tiba-tiba seorang wanita paruh baya bernama Nyonya Dong berteriak memanggil Mai. Nyonya Dong adalah pelanggan setia Mai sejak dari tempat kerja yang sebelumnya. Nyonya Dong rela mencari tahu keberadaan Mai yang pindah tanpa memberi kabar. Nyonya Dong merupakan wanita kaya raya. Ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Mai. Bagi Nyonya Dong, Mai sudah seperti adiknya. Ia tahu beratnya Mai yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Namun Mai tak pernah sekalipun mau menerima bantuan apapun dari Nyonya Dong. Sementara itu dari sudut yang lain, tampak Trin yang protes kepada Mr. Tu sang manajer. Trin menganggap bahwa pembagian jadwal untuknya sangat berbeda dengan Mai. Mr. Tu lalu memberi alasan bahwa hampir semua pelanggan menginginkan Mai. Jadi wajar saja jika jadwal Mai lebih padat dibanding terapis yang lainnya.
Semenjak Nyonya Dong berhasil bertemu lagi dengan Mai, kini ia rutin mengunjungi terapis tersebut. Saat itu Mai bercerita jika ada seorang anak muda yang mencoba mendekatinya. Mai berujar jika ia belum siap membuka hatinya untuk seorang pria, mengingat usianya yang sudah tak muda lagi, ditambah statusnya yang merupakan janda anak satu. Nyonya Dong lantas menasihati Mai, jika pria itu mencintaimu, ambillah kesempatan tersebut. Nyonya Dong lalu bergurau agar Mai mencari pria yang tampan dan kaya raya, supaya Mai tak perlu bekerja lagi. Malam harinya di suatu sudut kota Saigon, Vietnam, tampak ayah Mai yang bernama Mr. Nam dihadang oleh beberapa orang pria yang menagih hutang kepadanya. Mr. Nam berjanji bahwa ia akan segera melunasinya. Sementara itu, ketika Mai tengah bersiap hendak pulang, ia menegur Trin yang telah melakukan pelayanan mesum terhadap kliennya. Mai berkata supaya Trin jangan menambah citra buruk terapis di mata masyarakat. Lalu dengan ketus Trin berkata bahwa ia membutuhkan uang karena sekarang para tamu lebih memilih Mai ketimbang dirinya. Trin kemudian menuduh Mai jika Mai pun pasti melakukan pelayanan yang sama seperti dirinya. Trin lantas menyebut Mai sebagai orang yang sok suci. Tiba-tiba muncul Mr. Ut. Ia melihat gelagat yang kurang baik dari Trin. Mr. Ut lalu menyuruh Trin untuk segera memindahkan motornya yang telah diparkir sembarangan sejak pagi. Singkat cerita, ketika Mai sudah berada di rumah, ia mendapati lampu depannya tak menyala. Terlihat Mr. Tang, suami wanita penjaga warung, muncul menawarkan bantuan kepada Mai. Mai kemudian masuk hendak mengambil isolasi yang diminta oleh Mr. Tang. Tapi Mr. Tang malah ikut menerobos ke dalam dan mengikuti Mai. Mr. Tang terang-terangan merayu Mai. Dia bersedia membayar berapapun yang Mai minta. Mr. Tang mengira jika Mai adalah terapis yang terbiasa dengan hal begitu. Lalu Mai sempat berteriak hingga akhirnya muncullah Sao yang tanpa basa-basi langsung memukul Mr. Tang. Keributan pun terjadi di kantor polisi. Mr. Tang dan istrinya meminta Sao untuk segera ditangkap, tapi polisi menolak karena Mr. Tang tak mau memberi alasan kenapa ia sampai dipukuli oleh Sao. Selesai dengan urusan di kantor polisi, Sao lalu mengajak Mai untuk makan bakmi di warung favoritnya. Obrolan mereka pun terlihat mengalir dengan santai. Mai bertanya berapakah usia Sao. 30 tahun, jawab pemuda tersebut. Kalau begitu panggillah aku kakak, gurau Mai. Saat itu tampak Sao yang menolak panggilan telepon dari seorang yang bernama Mami. Mai meminta Sao untuk menjawabnya. Siapa tahu ibunda Sao membutuhkan bantuan. Di ujung telepon terdengar suara wanita yang dipanggil Mami oleh Sao itu mengeluhkan Sao yang sudah lama tak pulang ke rumah. Sao kemudian berjanji akan pulang saat Mami berulang tahun nanti. Selanjutnya ketika Mai dan Sao tiba di rumah susun, mereka melihat pertengkaran yang terjadi antara Mr. Tang dan istrinya. Karena tak ingin terjadi keributan lagi, Mai kemudian mengajak Sao untuk pergi dari sana. Sao tampak mengajak Mai untuk minum bersama di kafe tempatnya bekerja sebagai pianis. Sao lalu menunjukkan kemahirannya memainkan piano di depan Mai. Terlihat Mai yang mulai membuka hatinya untuk Sao yang ternyata tak seburuk perkiraannya. Pagi hari saat Mai dan Sao baru saja pulang, mereka berpapasan dengan Bin dan juga Nam yang tampaknya sedang menunggu Mai sedari tadi. Mai lalu memperkenalkan Bin sebagai putrinya kepada Sao. Tak ada sedikit pun keterkejutan di wajah Sao. Kemudian ketika sudah di dalam rumah, terlihat Mai yang kembali kesal pada sang ayah yang tidak jerah berurusan dengan judi yang membuatnya memiliki hutang lagi. Apalagi para penagih hutang itu kini telah berani mengancam Bin. Tak ingin terjadi apa-apa dengan putrinya, Mai pun terpaksa kembali harus membayar hutang-hutang tersebut. Selanjutnya tampak Mai yang memohon kepada Bin untuk tinggal dengannya saja. Tapi Bin menolak karena menurut Bin, jika ia memilih tinggal bersama sang ibu, takut tak ada laki-laki yang berani memacari ibunya. Mai lantas memeluk Bin, mengenang bagaimana payahnya ia membesarkan putrinya itu seorang diri. Beberapa hari kemudian terlihat Bin yang kini bekerja di sebuah coffee shop milik Nyonya Dong. Tak hanya Bin, Nyonya Dong juga memperkerjakan Nam sebagai security di sana. Nyonya Dong pun tampak menghadiahkan seuntai kalung emas putih kepada Mai sebagai simbol persahabatan mereka. Kepada Nyonya Dong, Mai bercerita jika ia sekarang memilih menghindar dari pria yang sedang naksir kepadanya.
Mai yakin jika pria itu pasti akan berpikir 2 kali untuk memacarinya setelah tahu Mai ternyata memiliki seorang anak. Nyonyodong lantas membesarkan hati Mai. Jika pria itu tulus, maka dia pasti akan terus mendekati Mai. Esoknya terlihat Sao yang hendak pijat dan meminta Mai dijadwalkan sebagai terapisnya. Tapi karena hari itu jadwal Mai tak ada yang kosong, Sao lalu memilih pergi. Tampak Trin dan juga Dim yang merupakan teman sekampung Mai bergunjing tentang Mai yang semakin padat saja jadwalnya. Trin menghasut Dim dengan mengatakan seharusnya Dim memakai trik yang sama dengan Mai. Kemudian ketika tempat refleksi tersebut akan tutup, Trin menyuruh Dim untuk lapor ke Mr. Tu bahwa semua pekerja sudah pulang. Padahal Trin baru saja mengunci Mai di toilet dan mengabaikan suara Mai yang meminta tolong. Terlihat semua lampu sudah dimatikan, tak ada yang mendengar suara teriakan Mai. Tampak Sao menelpon Mai berulang kali. Tiba-tiba terdengar suara Mr. Ut yang memanggil Mai. "Dari mana paman tahu aku ada di dalam?" tanya Mai. "Karena kau belum pamit kepadaku," ucap Mr. Ut. Mai langsung terharu dan memeluk pria tua itu sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya tampak Mai yang langsung menemui Sao di tempat kerjanya. Mai mengeluhkan mengapa begitu banyak orang yang tidak menyukainya. "Karena kau terlalu baik," ucap Sao. Kemudian Sao saat itu meminta izin agar Mai bersedia menjadi kekasihnya. Sao mengakui bahwa dulu ia adalah anak yang nakal dan tak peduli pada apapun. Itu karena dia memiliki ibu yang kaya raya yang selalu menuruti semua keinginannya. Tapi semenjak bertemu dengan Mai, ia ingin berubah dan belajar peduli pada sekelilingnya. Sao sama sekali tak mempersoalkan tentang usia Mai dan status Mai sebagai single mom. Namun terlihat Mai yang ketika itu masih enggan untuk menerima cinta Sao. Meskipun Sao mencintainya, tapi pasti keluarga Sao tak akan setuju dengan keadaan Mai. Saat pulang, tampak Sao yang mengantar Mai sampai ke depan pintu. Karena saat itu Mai dalam kondisi mabuk, tanpa sengaja Mai muntah hingga mengotori jaket Sao yang dipakainya. Di dalam rumahnya, Sao terlihat menghapus dan memblokir semua nomor wanita-wanita yang pernah berkencan dengannya. Tak lama terdengar suara Mai mengetuk pintu. Akhirnya sejak malam itu, Sao dan Mai resmi menjalin hubungan. Pagi hari rumah susun dihebohkan dengan Mai dan Sao yang terlihat pergi bekerja bersama-sama. Nyonya Dong bahkan bingung melihat Mai yang tampak melamun sambil tersenyum sendiri. Begitu juga dengan Bobby yang mendapati Sao selalu menyunggingkan senyum di bibirnya. Hubungan Mai dan Sao kian hari pun tampak semakin dekat. Sao terlihat dengan mudah mengakrabkan diri dengan Bin dan juga ayah Mai. Sampai akhirnya tibalah giliran Sao yang membawa Mai ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Tepat di hari ulang tahun wanita yang biasa dipanggil Mami oleh Sao. Kemudian terlihat Mai memberikan sebuket bunga sebagai ucapan ulang tahun kepada wanita yang disapa Mami itu. Mami berkata bahwa Mai adalah satu-satunya wanita yang dibawa Sao ke rumah. Mami lalu bertanya berapa usia Mai. Mami cukup terkejut setelah mengetahui bahwa Mai adalah janda anak satu dan berprofesi sebagai seorang terapis. Saat Mami bertanya di manakah Mai bekerja, tiba-tiba muncul Nyonya Dong dan langsung berkata bahwa Mai adalah terapis favoritnya. Betapa terkejutnya Mai mendapati Nyonya Dong ternyata adalah ibunda Sao, sementara Mami adalah adik perempuan dari Nyonya Dong. Sao pun juga baru tahu kalau ternyata ibunya cukup mengenal Mai. Selama pertemuan itu, Mai bisa merasakan jika Nyonya Dong terlihat tidak suka dengan hubungan yang sedang dijalinnya bersama Sao. Tiba di rumah, Mai tampak menangis di depan cermin, entah masalah apa lagi yang akan dihadapinya. Esoknya terlihat Nyonya Dong yang mengadakan pertemuan secara pribadi dengan Mai di sebuah gereja. Di hadapan Tuhan, Nyonya Dong bersumpah bahwa saat ini ia bicara sebagai seorang kakak bagi Mai, bukan sebagai ibunda Sao. Nyonya Dong menyarankan Mai untuk menyudahi saja hubungannya dengan Sao, karena Sao tak lebih dari seorang pemuda manja yang masih bergantung pada uang sang ibu. Bagaimana mungkin Mai bisa menyandarkan hidupnya pada seorang pria seperti Sao? Saat itu tampak Nyonya Dong yang menerima sebuah panggilan telepon. Ternyata telah terjadi keributan di coffee shop tempat ayah Mai bekerja.
Lagi-lagi para penagih hutang datang, memaksa Nam segera melunasi uang yang telah dipinjamnya untuk bermain judi. Nyonya Dong yang ketika itu sudah tiba, berinisiatif melunasi hutang-hutang itu. Mai yang merasa malu, lalu berjanji akan mengganti uang Nyonya Dong tersebut. Terlihat Mai yang sangat marah pada sang ayah. Ia memberikan semua emas dan uang simpanannya. Ia meminta ayahnya untuk pergi dan jangan pernah menemuinya lagi. Ketika itu tampak Sao yang mendatangi Mai. Sao ingin menanyakan mengapa Mai selalu menghindarinya sejak pertemuan ulang tahun Mami. Sao meminta agar Mai mau berbagi jika ia memiliki masalah. Mai lalu menarik tangan Sao untuk melihat ayahnya. "Inilah masalahku," ucap Mai, pria yang gemar berhutang dan Mai yang harus memikulnya. Ditambah Bin yang terpaksa tak bisa kuliah karena Mai tak mampu membiayainya, dan kini ia pun harus ikut bekerja membantu sang ibu. Mai berkata bahwa Sao tak mungkin mampu mengatasi itu semua, karena tanpa uang ibumu, kau tak bisa berbuat apa-apa, ucap Mai. Selanjutnya tampak Sao yang menemui ibunya. Ia hendak mengembalikan semua kartu kreditnya. Sao yakin jika ia mampu hidup meski itu tanpa bantuan uang dari sang ibu. Sementara itu Bobby memberikan uang pesangon Sao sebagai pianis di kafe. Nyonya Dong sebagai sang pemilik memerintahkan Bobby untuk memecat Sao. Tapi Sao tak mau menerima uang tersebut. Ia pun terlihat memilih segera pergi. Sementara itu di rumah susun pun Sao terpaksa keluar dari unitnya karena ada seseorang yang telah membayar mahal untuk unit yang ditempati oleh Sao. Sao kemudian tampak mendatangi Bobby untuk menumpang tinggal bersamanya. Sao berulang kali mengirim pesan kepada Mai, memberitahu jika ia akan bekerja keras untuk membuktikan cintanya kepada Mai. Suatu pagi Mai kembali didatangi oleh ibu penjaga warung dan kawan-kawannya yang masih menuduh Mai telah mengejar suaminya. Saat itu Mai terlihat masih bersabar dan tak mau meladeni mereka. Kemudian ketika sudah sampai di tempat kerjanya, Mai dihampiri oleh Trin yang menuduh Mai telah mengadu macam-macam ke Mr. Tu hingga membuat Trin terancam dipecat. Trin mendorong Mai dengan sangat keras. Mai sempat terdiam. Selanjutnya tanpa diduga, Mai membalas dan meluapkan semua kekesalan yang selama ini dipendamnya terhadap Trin. Setelah kejadian itu, di hadapan Mr. Tu, Mai lalu berinisiatif mengundurkan diri. Siangnya tampak Sao yang mendatangi rumah Mai setelah mendapat kabar jika Mai berkelahi di tempat kerjanya. Saat itu Sao menyerahkan seuntai kalung emas putih kepada Mai dan juga sedikit emas untuk tabungan Mai. Semua Sao beli dengan uangnya sendiri. Mai berujar jika Sao adalah pria bodoh yang lebih memilih hidup sulit bersamanya. Mai lalu meminta Sao untuk membawanya pergi ke tempat di mana tak ada orang yang mengenal mereka. Tak masalah jika mereka hidup miskin. Aku hanya ingin jatuh cinta di usiaku yang 40 tahun ini, ucap Mai. Sejak itu Mai berani menghadapi orang-orang yang sering menindasnya, memaki tetangganya yang selalu membuang sampah dan kotoran hewan di depan pintu unitnya, menyuruh ibu penjaga warung supaya mempercantik diri agar suaminya tak menggoda wanita lain. Mai berteriak melepas semua beban yang begitu menghimpit di dadanya. Kemudian suatu malam, terlihat Mai dan Sao yang kembali mengunjungi rumah Nyonya Dong. Mereka diundang untuk makan malam bersama dan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh ibunda Sao tersebut. Mai terkejut di sana ternyata juga sudah ada Bin yang sedang menunggu mereka. "Ada sebuah kejutan untukmu," ucap Bin kepada ibunya. Tak lama tampak Nyonya Dong menyerahkan sebuah dokumen lengkap untuk Bin berkuliah musik di Swiss. Semua biaya akan ditanggung oleh Nyonya Dong, tapi sebagai imbalannya, Mai diminta untuk memutus hubungannya dengan Sao. Bin sangat terkejut mendengarnya karena tak ada perjanjian tentang hal itu sebelumnya. Bahkan Sao pun ikut kecewa dengan sang ibu. Ia mengira undangan makan malam tersebut adalah bentuk sikap setuju atas hubungannya dengan Mai. Sao lalu tampak mengajak Mai untuk pergi, tapi Mami berusaha membujuk Sao. Mami mengatakan jika Sao tak mengenal Mai seutuhnya, Mai pernah menjual keperawanannya hingga lahirlah Bin. Tiba-tiba muncul ayah Mai yang mengakui bahwa ialah yang telah menceritakan tentang masa lalu Mai. "Nyonya Dong akan memberikan uang yang banyak untuk kita, asal kau mengembalikan Sao kepada ibunya," ucap Nam. Mai teringat bagaimana dulu sang ayah tega menjualnya karena terlilit hutang yang sangat banyak, dan kini karena demi uang jugalah Nam tega mengubur cinta Mai kepada Sao.
Terlihat Sao yang memeluk Mai begitu erat. Sao berkata di hadapan keluarganya bahwa ia tak peduli dengan masa lalu Mai dan ia akan segera menikahi Mai. Ketika itu Bobby tampak langsung menghardik Sao yang tega lebih memilih wanita nakal yang berprofesi sebagai tukang pijat daripada ibunya sendiri. Sao yang mendengar ucapan Bobby pun langsung emosi. Mereka terlihat berkelahi hingga tiba-tiba Nyonya Dong jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, Mai yang marah besar terhadap ayahnya lantas menghamburkan uang yang telah diberikan untuk Nam oleh Nyonya Dong. Terlihat Nam yang hendak memunguti uang-uang tersebut, namun sial, ia tergelincir di anak tangga hingga terguling ke bawah dan akhirnya tewas terinjak-injak. Kemudian saat Mai berniat mengunjungi Nyonya Dong di rumah sakit, ia melihat ibunda Sao yang menolak makan karena Sao yang tidak menuruti keinginannya melepas Mai. Tak ingin membuat Nyonya Dong menderita, Mai mencoba berbicara pada Sao bahwa ia mulai merasa lelah dengan cinta dan ia tak ingin menjadi manusia egois yang memaksa untuk tetap menjalin cinta bersama Sao sementara Nyonya Dong sedang terbaring tak berdaya. Sao meminta waktu 2 tahun kepada Mai, menunggu hingga kondisi sang ibu lebih baik. Setelah itu ia berjanji akan kembali kepada Mai. Namun Mai menolak ide itu. Mai mengatakan jika Sao masih muda. Lalu Mai meminta Sao berjanji untuk jangan pernah menunggunya. Terlihat Sao yang menangis di pelukan wanita yang sangat dicintainya itu. Sebelum pergi meninggalkan kota, Mai mengirim sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Sao karena telah mencintainya. Waktu bergulir ke masa 4 tahun kemudian, di mana terlihat Mai kini telah menjadi seorang wanita sukses, manajer sebuah resort mewah di kaki gunung. Saat itu Mai yang hendak pergi tanpa sengaja berpapasan dengan Sao. Tampak Sao yang menangis saat bertemu lagi dengan Mai setelah sekian lama. Tak lama lalu muncul seorang wanita hamil yang ternyata adalah istri Sao. Mai mengaku sebagai teman kelas piano Sao. Beberapa saat kemudian datang Nyonya Dong yang menyusul Sao dan menantunya. Mai dan Nyonya Dong terlihat saling bertanya kabar. Lalu tampak istri Sao yang mempersilahkan suaminya untuk berbincang dengan teman lamanya itu. Kepada Sao, Mai berujar jika istri Sao sangatlah cantik dan pantas untuk mendampingi Sao. Sao kemudian bertanya apakah sekarang Mai telah memiliki pasangan. Sudah, tentu saja, jawab Mai sambil tersenyum. Tak lama muncul seorang pria bermobil, membuka kaca dan menyapa Mai. Sao menebak, pasti itu adalah kekasihmu, ucapnya. Sejenak Sao bertanya apakah mereka bisa bersahabat. Tapi Mai menolak tawaran itu, karena sekarang Sao adalah seorang suami dan calon ayah. Mai tak ingin lagi ada ikatan apa-apa antara mereka, meski itu hanya bersahabat. Selanjutnya terlihat Mai yang beranjak meninggalkan Sao. Sejenak tampak Mai yang berterima kasih kepada Sao yang telah menepati janji untuk tidak menunggunya. Saat Mai sudah di dalam mobil, pria itu bertanya kepada Mai, mengapa Nyonya tidak duduk di belakang? Ternyata pria tersebut hanyalah supir. Mai terpaksa berbohong agar Sao tak lagi menaruh harapan padanya. Tampak Mai yang tak dapat membendung air matanya. Entah bagaimana ia harus menghadapi perasaannya saat tadi bertemu lagi dengan pria yang masih dicintainya itu.